Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Dwi Irawan dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Latar belakang. P3K merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan karena jika kita mengetahui teorinya saja tanpa melakukan latihan atau praktek, maka mental kita tidak terlatih ketika kita benar-benar menghadapi kejadian sebenarnya. Sebaliknya, jika kita langsung praktek tanpa membaca teori, kemungkinan besar kita akan melakukan pertolongan yang salah pada korban. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud P3K dan pertolongan pertama pada cedera akibat trauma? Bagaimana cara melaksanakan P3K dan pertolongan pada cedera akibat trauma? Kesalahan apa yang sering muncul saat memberikan P3K? Tujuan agar pembaca mengetahui bagaimana memberikan bantuan pertama pada kecelakaan atau cedera akibat trauma di tempat kejadian dengan cepat dan tepat. Terjadinya kesalahan saat memberi pertolongan jika terjadi kecelakaan atau cedera akibat trauma dan mencegah penurunan kondisi badan atau cacat. Meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pertolongan pertama kecelakaan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medis atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu penolong mengamankan diri sendiri, memastikan penolong aman dari bahaya, amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Usahakan menghubungi tim medis. Tindakan P3K. Teknik dalam P3K. Prioritas dalam P3K. Urutan tindakan secara umum. Cari penyebab kecelakaan. Amankan korban dari tempat berbahaya. Perhatikan keadaan umum korban. Gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. Pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Kegunaan pembalutan adalah menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lain-lain. Melakukan tekanan, mengurangi atau mencegah pembengkakan, membatasi pergerakan, mengikatkan bidai. Macam-macam pembalutan. Pembalutan segitiga atau mitela, yaitu pembalutan segitiga dibuat dari kain putih yang tidak berkapur mori, tampak tipis, lemas, kuat, bisa dibuat sendiri dengan cara memotong lurus dari salah satu sudut suatu kain bujur sangkar yang panjang masing-masing sisinya 90 cm sehingga diperoleh dua buah pembalut segitiga. Pembalut plester digunakan untuk merekatkan kain kasa, balutan penarik, patah tulang, sendi paha atau lutut, meradang, fiksasi, tulang iga patah yang tidak menembus kulit, beuton, alat untuk merekatkan kedua belah pinggir luka agar lekas tertutup. Pembalut pita gulung. Pembalut cepat yaitu pembalut ini siap pakai terdiri dari lapisan kasa steril dan pembalut gulung. Indikasi pembalutan. Menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, mengurangi rasa nyeri. Bentuk dan anggota tubuh yang dibalut.
bundar pada kepala, bulat panjang tapi lonjong, artinya kecil ke ujung, besar ke pangkal, pada lengan bawah dan betis. Bulat panjang hampar, sama ujung dengan pangkalnya, pada leher, badan, lengan atas, jari tangan. Jika karuan terbentuknya pada kesendian. Pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan fiksasi tulang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai. Bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. Bidai dibungkus agar empuk. Ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Alat-alat bidai: papan, bambu, dahan, anggota badan sendiri, karton, majalah, kain, bantal, guling, selimut. Pernafasan buatan sering disebut bantuan hidup dasar (BHD) atau resolusi jantung paru. RJP ini melakukan oksigenasi darurat dilakukan pada kecelakaan, tersedak, tenggelam, sengatan listrik, penderita tak sadar, menghirup gas dan atau kurang oksigen, serangan jantung usia muda, henti jantung primer terjadi, fase RJP, A. Airway control, penguasaan jalan napas, B. Breathing support, ventilasi buatan dan oksigenasi paru darurat, C. Circulation, pengenalan ada tindaknya denyut nadi. Evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana. Dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dimulai setelah keadaan darurat, penolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Cara pengangkutan korban. Pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual pada umumnya digunakan memindahkan jarak pendek dan korban cedera ringan diajukan pengangkatan korban maksimal 4 orang. Pengangkutan dengan alat tandu, rangkaian pemindahan korban, persiapan, pengangkatan korban ke atas tandu, pemberian selimut pada korban, tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Prinsip pengangkatan korban dengan tandu. Pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Gunakan alat tubuh, paha, bahu, panggul, dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Sikap mengangkat, usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. Posisi siap angkat dan jalan, biasakan posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki kecuali menaik bila tungkai tidak cedera dan menurun bila tungkai luka atau hipotermia. Mengangkut ke samping dan memasukkan ke ambulan kecuali dalam keadaan tertentu. Kaki lebih tinggi dalam keadaan shock. Kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K. Kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K menurut Christoph R. P. Holtz sering kita lakukan adalah menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa, mengoles mentega pada luka bakar, menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan, tourniquet di atas luka yang mengalami pendarahan, memberikan terapi panas pada kondisi keseleo otot
tegang, atau patah tulang. Memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. Mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. Menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedenganan atau tubuhnya mulai membeku. Bahkan, pada kondisi di mana jari-jari sudah mulai membeku, terkadang langsung direndam pada air panas. Menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. Penanganan atau pertolongan terhadap cedera. Menurut Andun Sidijandoko 2000.231, cedera tersebut ditandai dengan adanya pembengkakan, kram, memar, kekakuan, dan adanya pembatasan gesek sendi serta berkurangnya kekuatan pada daerah yang mengalami cedera tersebut. Sebelum ke rumah sakit, pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah evakuasi awal tentang keadaan umum menderita untuk menentukan apakah ada keadaan yang mengancam kelangsungan hidupnya. Setelah diketahui tidak ada hal membahayakan jiwanya, maka dilanjutkan upaya rest, yaitu rest, ice, compression, elevation. Ketika mengalami cedera baru, dihindari harm, yaitu heat, alkohol, running, motion. Saya telah membuktikan bahwa memiliki mimpi serta keinginan yang kuat dapat mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu yang membuktikannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.